Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 7. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Kita kaum Adam ayat yang ketiga, kaum Hawa di ayat yang keempat. Baik, kaum Hawa sudah temukan di depan. Kita boleh sama-sama kaum Adam. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Sama-sama. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Haleluya. Baik saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati kita dengan tema gaya hidup, ya, warga kerajaan surga. Gaya hidup warga kerajaan surga. Saya mau katakan kepada saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun kita masih ada di dunia, walaupun kita masih ada di bumi, tapi kita harus memiliki gaya hidup kerajaan surga. Amin. Iya. Dan saya mau katakan, memang untuk menjadi warga kerajaan surga, satu-satunya jalan ialah harus lahir baru dan harus memiliki Yesus Kristus di dalam hati kita. Itulah gaya hidup warga kerajaan surga. Karena di sini jelas firman Tuhan berkata, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga." Jangankan masuk, melihat saja tidak diizinkan. Kalau kita sudah lahir baru, saya mau katakan bahwa orang yang sudah lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, sesungguhnya dia adalah warga kerajaan surga. Maka kita akan belajar bagaimana gaya hidup warga kerajaan surga. Untuk kita menjadi warga Indonesia saja, kita harus menaati setiap aturan yang ada di Indonesia. Bahkan untuk menjadi warga Tambua dan menjadi warga kampung saja gayanya sudah berbeda. Wih, anak kota gaya beda. Datang anak kampung juga gaya beda. Ya kan? Logatnya beda. Amin. Nah, untuk menjadi warga kerajaan surga, saya mau katakan kepada kita bahwa kita benar-benar harus memiliki kehidupan yang baru dari Tuhan. Karena tanpa kita dilahirkan kembali dari air dan roh, firman Tuhan berkata, untuk melihat saja tidak. Bagaimana mau masuk? Mau lihat saja tidak, saudara. Oh, ini adalah satu jalan juga untuk kita memperoleh keselamatan, untuk kita memperoleh kerajaan surga. Jangan satu-satunya dilahirkan kembali dari air dan roh. Baik, kita akan pelajari, saya tidak lama di poin yang pertama. Ada berapa poin yang akan kita pelajari pagi ini? Poin yang pertama adalah gaya hidup warga kerajaan surga. Dia akan memiliki kasih. Memiliki kasih. Itulah gaya hidup warga kerajaan surga. Ada kasih dalam hidupnya. Matius 22
ayat 34 sampai 30 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Satu-satu. Oke, kita bacanya bersama-sama saja. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu buka, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terkandung dalam Taurat? 37. Jawab Yesus kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Gaya hidup warga kerajaan surga, dia akan hidup di dalam kasih. Jadi saya mau katakan, jadi kasih terutama di sini ditujukan kepada Tuhan. Oh, kita harus lebih utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih utama di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menghormatinya dan menghargai Tuhan, bahkan menaati Tuhan dan sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan selama kita ada di dunia. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya yakin bahwa kita akan sangat menghormati Tuhan. Kita akan sangat menghargai Tuhan. Bahkan kita akan menaatinya dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan selalu merindukan untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Itulah orang yang memiliki kasih dalam Tuhan. Kasih yang pertama di sini ditujukan kepada Tuhan. Cinta pertama kita harus kepada Tuhan. Bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan pacar. Tapi cinta utama kita sebagai warga kerajaan surga, kita harus lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih mengutamakan Tuhan, maka saya percaya kita akan menghargai Tuhan. Kita akan semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat kita beribadah, kita akan benar-benar fokus untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menghargai. Bahkan saat kita beribadah ada telepon bunyi, kita tidak berani angkat karena kita menghargai. Zaman sekarang kalau kita melihat, kalau menghargai, jarang-jarang dapat. Bisa saja ibadah saat telepon orang saja bisa angkat. Halo, iya nanti sebentar ya. Bisa saja kok, bahkan dia bukan dia tidak angkat dan dia tidak kasih tahu lagi ibadah, tapi bisa saja dia ngobrol. Oh iya bagaimana? Oh iya nanti baru kita antar ya. Tempat ibadah ini tidak ada lagi penghargaan, tidak lagi kesungguhan. Tapi firman Tuhan pagi ini datang kepada kita untuk menjadi warga kerajaan surga. Firman Tuhan datang kepada kita untuk benar-benar kita menghormati Tuhan. Saat kita beribadahlah sungguh-sungguh. Jangan kita tidak ada urusan kita keluar masuk. Ya kalau benar-benar ke kamar mandi tidak masalah. Tapi kalau dalam ibadah, kalau dia tidak keluar masuk 2-3 kali, itu bukan namanya dia. Ini bahaya. Jadi mari kita belajar untuk di saat kita ada di hadirat Tuhan, kita mulai sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin. Bahwa untuk menjadi warga kerajaan surga bukan kita masuk surga bahwa kita belajar, tidak. Tapi selama kita masih ada di bumi, kita harus mulai belajar. Amin. Karena untuk kita mau pergi ke luar negeri saja, sebelum kita ke sana, kita harus mulai belajar.
baik itu bahasa, baik itu dalam hal makanan. Tidak mungkin kita mau pergi ke luar negeri, lalu kita sampai sana tidak bisa. Saya biasa nasi, kalau di luar negeri tidak ada nasi, Bapak. Pergi ke Amerika sana, cari nasi jarang baru dapatkan. Orang yang makannya keju, roti. Kalau kita roti rasanya itu tidak pas. Nah, untuk mau ke sana saja kita harus mulai belajar. Maka kalau pagi ini kita ada di tempat ini, kalau kita rindu mau ke surga, kita harus mulai belajar hal-hal yang untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga. Amin. Kita harus mulai belajar. Baru bisa loh saudara. Untuk menjadi warga kerajaan surga, saya mau katakan bahwa hidup dengan standar kebenaran firman Tuhan. Itulah warga kerajaan surga. Hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dengan tidak kompromi. Standar kita adalah firman Tuhan, tanpa kompromi dengan dunia. Walaupun kita masih ada di dunia, haleluya, tapi biarlah standar hidup kita itu kerajaan surga, bukan dunia. Artinya kita tidak mau kompromi. Bahwa anak-anak Tuhan juga, anak-anak kerajaan juga dituntut untuk mengasihi semua orang. Setelah kita mengasihi Tuhan, kita dituntut juga untuk mengasihi semua orang. Coba kita baca Galatia 6 ayat 10. Galatia pasal 6, tidak. Galatia. Dia sulit tapi tidak muncul. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.